released cockpit audio tapes detailing what happened in the last moments before U.S. Airways Flight 1549. He's got emergency returning. Bird strike, he lost the thrust in the engine, so he's returning immediately. U.S. Airways plane crash in the Hudson River. You're taking a look now at the Hudson River to give you some... Aku udah buat banyak video mengenai kecelakaan terburuk pesawat baik di Indonesia atau di dunia. Tapi kecelakaan pesawat nggak harus selalu berakhir buruk kok. Hari ini aku akan menceritakan kisah pendaratan darurat yang paling terkenal. Mungkin kalian udah pada dengar kisah ini atau mungkin belum. Jadi langsung aja, mari kita mulai. Sebelum itu kalian bisa juga lihat video-video tentang kecelakaan pesawat terburuk di channel Nai. Jadi langsung aja dicek ya. Uneventfully, and very shortly after takeoff, they lost all engines as a result of birds. Pada tanggal 15 Januari 2009, cuaca di New York tampak biasa saja, dan penumpang US Airways penerbangan 1549 bersiap untuk perjalanan menuju Charlotte. Di kokpit, Kapten Chesley Sally Sallenberg dan kopilot Jeffrey Skiles sedang menjalankan prosedur lepas landas seperti biasa. Tepat pukul 15.24, pesawat Airbus A320 mulai meninggalkan landasan di Bandara LaGuardia, menembus langit biru yang tenang. Tak ada yang menyangka bahwa hanya dalam hitungan menit, mereka semua akan berada di ambang bahaya. Baru beberapa menit setelah pesawat naik hingga ketinggian sekitar 900 meter, tiba-tiba suasana tenang di kokpit berubah drastis. Segerombol kawanan burung Kanada melintas tepat di jalur pesawat dan seketika terdengar bunyi keras menghantam mesin. Dalam sekejap, kedua mesin pesawat mati total. Di saat yang sangat genting itu, sang kapten dan kopilot terdiam sesaat menyadari mereka menghadapi kegagalan mesin di kedua sisi. Suara mesin yang menghilang membuat keheningan di udara terasa begitu menakutkan. Flight 1549 will hit the ground in less than 2 minutes. Captain Sullenberger decides. Cactus 1549, radar contact is lost. You also got Newark Airport off your 2 o'clock in about 7 miles. Kapten Sally mengambil alih kendali, otaknya bekerja dengan cepat menganalisis situasi. Kapten Sally dengan tenang mengontak menara kontrol LaGuardia, memberitahu bahwa pesawat mereka telah kehilangan kedua mesinnya. Petugas menara mencoba membantu menawarkan opsi pendaratan darurat di Bandara Teterboro, namun Kapten Sally tahu bahwa mereka sudah kehabisan waktu. Pesawat kehilangan ketinggian terlalu cepat dan dengan tegas Kapten Sally berkata, "Kami tidak bisa sampai di sana dan kami akan mendarat di Hudson." Cactus 1539 hit birds, so you've lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. 220. Tower, stop your departures. Got emergency returning. Who is it? It's 1529. He bird strike. He lost all engine. He lost the thrust in the engines. He's returning immediately. Cactus 1529, which engines? He lost thrust in both engines, he said. Got it. Cactus 1529. If we can get it for you, do you want to try to land 1013? We're unable. We may end up in the Hudson. Cactus 1529, turn right 280. You can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. By the way, Hudson ini nama sungai ya. Jadi coba kalian bayangin, sebuah pesawat komersial besar dengan ratusan ton besi meluncur tanpa mesin dan pilotnya justru memilih mendarat di sungai Hudson yang berada di tengah kota New York. Dengan ketenangan luar biasa, Kapten Sally mengarahkan pesawat ke sungai yang dingin, mencoba menjaga keseimbangan dan mengendalikan laju pesawat sebaik mungkin. Jantung penumpang berdetak kencang, beberapa bahkan sudah mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Saat pesawat mendekati sungai, semua mata menatap lurus ke depan. Detik-detik menegangkan berlalu saat pesawat menyentuh air dan sentuhan pertama terasa keras, tapi Kapten Sally berhasil menjaga agar badan pesawat tetap tidak terbelah. Pesawat meluncur di atas air, ombak kecil mengelilinginya dan hebatnya pesawat tetap utuh. Sebuah pendaratan sempurna di atas air. Penumpang langsung bergerak, panik tapi terorganisir menuju pintu darurat. Di luar, sayap pesawat mulai berfungsi sebagai rakit darurat dengan penumpang berdiri di atasnya menunggu bantuan. Air sungai yang dingin seperti es menambah ketegangan, namun bantuan datang dengan cepat. Kapal-kapal feri dan kapal patroli segera tiba untuk mengevakuasi semua orang dan dalam hitungan menit keajaiban menjadi nyata di mana semua 155 penumpang dan kru berhasil selamat. Kapten Sally dengan ketenangan dan keterampilan luar biasa berhasil melakukan sesuatu yang nyaris mustahil, mendaratkan pesawat tanpa mesin di atas air
air di salah satu sungai tersibuk di dunia. Sebuah keajaiban di Hudson yang selamanya akan tercatat dalam sejarah penerbangan. Nah, sedikit aku akan ceritakan latar belakang dari Kapten Sully ya. Now the men who brought the plane down safely, Captain Sully Sullenberger, who is a CBS News aviation and safety. He's the new American hero, the pilot of the U.S. Airways jet who flawlessly landed his plane in the... Kapten Chesley Sully Sullenberger lahir pada 23 Januari 1951 di Denison, Texas, dan sejak usia muda sudah menunjukkan minat besar pada penerbangan. Dia mendapatkan lisensi pilotnya pada usia 16 tahun dan dia adalah lulusan United States Air Force Academy dengan gelar Bachelor of Science dan melanjutkan pendidikan tinggi dengan meraih gelar Master dalam Psikologi Industri dari Purdue University, serta gelar Master dalam Administrasi Publik dari University of Northern Colorado. Kapten Sully memulai karirnya sebagai pilot tempur di Angkatan Udara Amerika Serikat, menerbangkan pesawat F-4 Phantom II selama Perang Dingin. Di militer, ia mengumpulkan pengalaman lebih dari 7.000 jam terbang dan menerima pelatihan intensif dalam manuver dan situasi darurat. Setelah bertugas di militer, Kapten Sully bergabung dengan US Airways, di mana ia menjalani lebih dari 30 tahun karir sebagai pilot komersial dengan lebih dari 20.000 jam terbang. Selain itu, Kapten Sully memiliki reputasi sebagai ahli dalam keselamatan penerbangan dan manajemen risiko, dan sering menjadi instruktur, konsultan, dan berkontribusi dalam pengembangan prosedur keselamatan penerbangan yang lebih baik. Dengan pengalaman luasnya dalam penerbangan militer dan komersial, serta pengetahuannya yang mendalam tentang keselamatan dan faktor manusia dalam penerbangan, Kapten Sully berhasil mengatasi situasi darurat yang berbahaya saat US Airways penerbangan 1549 yang sebelumnya aku jelaskan kehilangan kedua mesinnya. Keputusan cepat dan keahliannya dalam mendaratkan pesawat di Sungai Hudson berhasil menyelamatkan 155 nyawa dan membuatnya menjadi pahlawan nasional. The miracle on the Hudson coming up, the heroes of Flight 1549. First, I'd like to bring out a surprise for you. Ladies and gentlemen, please welcome Sully Sullenberger, who's... Kapten Sully juga menerima berbagai penghargaan dan pengakuan atas keberaniannya dan keterampilan luar biasanya dalam menyelamatkan 155 nyawa, dan beberapa penghargaan itu diantaranya adalah satu Presidential Citation dari Asosiasi Pilot Maskapai, di mana Kapten Sully dan kopilotnya Jeffrey Skiles menerima penghargaan dari Asosiasi Pilot Maskapai atas profesionalisme dan tindakan heroik mereka dalam menyelamatkan semua penumpang dan awak pesawat. Yang kedua ada penghargaan dari Master Medal dari Guild of Air Pilots and Air Navigators, sebuah penghargaan yang diberikan atas tindakan terbang luar biasa yang menunjukkan keahlian luar biasa. Yang ketiga ada penghargaan dari Kongres Amerika Serikat, di mana Kapten Sully dan krunya menerima standing ovation dari Kongres Amerika Serikat. Pada Februari 2009 mereka diundang ke Capitol Hill dan Kapten Sully secara resmi dipuji atas aksinya. Yang keempat ada penghargaan Key to the City dari New York. Dan yang kelima ada penghargaan Legion d'Honneur dari Prancis, yaitu penghargaan sipil tertinggi dari pemerintah Prancis yang diberikan sebagai pengakuan atas keberanian dan tindakan heroiknya dalam situasi kritis. Kapten Sully juga sering diundang sebagai pembicara di berbagai forum penerbangan dan keselamatan, serta muncul di berbagai acara media dan dokumenter. Serta kisah hidupnya diangkat dalam film Sully tahun 2016. Keberanian dan ketenangannya dalam menghadapi situasi yang sangat berbahaya membuatnya dihormati di seluruh dunia dan namanya kini tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pilot yang paling legendaris. Selain Kapten Sully, sang kopilot Jeffrey Skiles turut membantu dalam keberhasilan pendaratan darurat ini. Dia adalah kopilot berpengalaman dengan lebih dari 20.000 jam terbang, dan pada penerbangan US Airways 1549 dia bertugas sebagai pilot flying mengendalikan pesawat saat lepas landas. Atas kontribusinya, Skiles bersama Kapten Sully menerima beberapa penghargaan termasuk Presidential Citation dari Asosiasi Pilot Maskapai. Perannya dalam insiden ini menunjukkan pentingnya kerja tim dan profesionalisme dalam menghadapi krisis, meskipun ia tak rendah hati setelah kejadian tersebut. Nah, sekian kisah nyata hari ini mengenai pendaratan darurat. Apakah kalian pernah dengar cerita ini sebelumnya? Coba dong komen di bawah tentang pendapat kalian, dan kalau ada ide untuk next video bisa DM aku di IG aku @nadiarahmatin atau TikTok aku @diceritain.night. Sekian video hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan, bye bye.